Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Saputri dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Nah, yang pertama perlu kita ketahui apa itu metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam sel, meliputi proses penguraian dan sintesis oleh molekul kimia yang menghasilkan dan membutuhkan panas energi, serta dikatalisis oleh enzim. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Proses metabolisme yang terjadi di dalam sel merupakan aktivitas yang sangat terkoordinasi, melibatkan kerjasama berbagai sistem enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi secara bertahap, dan memerlukan pengaturan metabolik untuk mengendalikan mekanisme reaksinya. Nah, yang selanjutnya, biosintesis lipid. Tubuh dapat mensintesis berbagai jenis lipid, kecuali beberapa lipid tertentu, misalnya asam lemak esensial. Tubuh dapat membentuk asam lemak melalui beberapa cara. Cara pertama, sintesis de novo, yaitu pembentukan asam lemak baru dari senyawa bukan lipid. Banyak terdapat dalam jaringan tubuh, termasuk jaringan hati, ginjal, otak, paru, kelenjar payudara, dan adiposa. Nah, yang kedua, sepanjangan rantai yang penambahan satuan-satuan dui karbon untuk mengubah asam lemak yang telah ada menjadi asam lemak yang lebih panjang. Desaturasi yaitu penggandaan ikatan rapat pada gugus radikal hidrokarbon atau gugus alki asam lemak. Pada biosintesis, asam lemak diperlukan 3 karbon intermediate, yaitu malonyl CoA. Pembentukan malonyl CoA berasal dari asetil CoA dan bikarbonat yang dikatalisis oleh enzim asetil CoA karboksilase. Sintesis asam lemak dimulai dengan transfer asetil CoA pada gugus CYS SH enzim ketoacycli ACP sintesis atau KS. Proses transfer ini dikatalisis oleh enzim asetil CoA ACP translase AT. Sedangkan malonyl CoA ditransfer pada gugus SER SHCl share protein ACP melalui ikatan kovalen tioester. Proses transfer ini dikatalisis oleh enzim malonyl CoA ACP transfer MT. ACV adalah protein yang kecil yang memiliki gugus protestik 4 fosfopantein dan terdapat gugus tiol SH pada ujungnya. Gugus prostetik 4 fosfopantein pada ACP memiliki lengan yang lentur sehingga memudahkan asam lemak intermediat berinteraksi dengan gugus asil ketika terjadi perpanjangan rantai asam lemak. Nah, yang selanjutnya, pencernaan lipid. Pencernaan lipid dilakukan dalam usus halus oleh reaksi enzim-enzim hidrolisis, yaitu lipase yang pencerna triacylglycerol dan fosfolipase yang mencerna fosfolipid dari makanan. Produk awal pencernaan oleh lipase dan fosfolipase yakni asam lemak dan lisopoglisirida. Molekul-molekul ini mempercepat proses pencernaan karena keduanya memecah tetesan lemak besar menjadi tetesan kecil. Di sini dapat dilihat ada gambar struktur micelus. Konsentrasi awal lemak meningkat dan 2 monoacylglycerol dihasilkan
yang keduanya masuk ke dalam miselal garam empedu. Monoasligliserol juga meningkat reaksi deterjen dalam garam empedu, sehingga memudahkan emulsifikasi triasligliserol dan vitamin yang larut dalam lipid. Misel campuran ini berimigrasi dalam jumlah besar menuju permukaan sel epitel usus di mana asam lemak, vitamin yang baru dalam lipid, dan 2 monoasligliserol dilepaskan dari misel tersebut. Asam lemak dengan rantai karbon yang panjang sama atau lebih dari 14 asam rantai panjang berdifusi secara pasif ke dalam sel epitel usus. Molekul ini memasuki sel dengan menuruni satu gradien konsentrasi karena asam lemak bebas dalam misel campuran adalah tinggi, sedangkan konsentrasinya dalam sel adalah rendah. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air, maka diangkut oleh miselus dalam bentuk besar disebut emulsi dan dipaksa ke dalam sel epitel usus enterosit. Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar dari di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida atau lipid dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh lem dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Selanjutnya, asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas. Kilomikron yang terjadi melewati pembuluh lem di dada selanjutnya akan masuk ke darah dan membantu pengangkut bahan bakar lipid ke berbagai jaringan tubuh. Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Selanjutnya, di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan triglisida. Triglisida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dikoordinasi menjadi energi. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings fall by